aja nih Yuzongnya. Mereka tahu ya, Sanford sih pemain XP yang bahkan sekarang posisinya Sanford di nomor 1. Kalau misalnya teman-teman lihat ranking by MSC ya. Kemarin waktu di hari pertama babak group stage tuh. Sanford XP laner yang bisa dibilang mungkin secara data statistik dia masih paling kuat. Tapi di bawahnya tentunya ada Boots. Boots. Ya. Mungkin kalau untuk Yuzong ya, ini dua-duanya sering mainin combo Petrify. Petri Iya. ya betul. Itu Dua yang dicari. Petrify sama Kadita biasanya. Ya, makanya kan Kadita adalah most ban. Kalau kalian ngeliat tim Onyx nih, kalian lagi lawan tim Onyx nih ya. Ban aja tuh Kadita. Iya. Kadita Grok apalagi. Waduh, Kadita Grok instant pick off. kerusuhan. Wah itu juga. Dan jangan lupa kan untuk Boots sendiri, XP lane. Hero dia tuh banyak banget. Sempat munculin Uranus juga. Ada Guinevere. Guinevere, wah ini banyak Nah. banget. Memang Gila ya. banyak sekali hero poolnya. Betul. Dan itu bikin Eko yang harus mikir nih, mau bandnya kemana. Karena kalau mau nge-target dari Boots, paling gue cuma bisa bilang Glow yang tadi ya meresahkan. Ya tapi dua tim ini ya, kalau bicara soal target ban, susah banget. Poolnya untuk luas di-target semua. ban. Betul. Dua-duanya luas ya, dan sama-sama bagus buat pakainya. Sekarang tinggal hero apa yang bisa matahin draft mereka. Tuh, dan kita akan melihat untuk jawabannya sepertinya yang akan kita saksikan di drafting phase. Di game yang kedua, Eko melawan dari Onyx yang dimana Onyx udah ngantongin 1 poin. Tapi drafting phase masih akan berjalan untuk game yang kedua kali ini. Kita akan lihat ya, apakah memang ada perubahan dari Eko? Kalau memang Eko masih first pick, tapi sepertinya glue-nya yang dibuang. Bener kan dia nggak buang Kadita, tapi Kadita terlepas dan langsung diamankan oleh Onyx. Ingat, Fredrinnya flex kalau lawan Onyx. Ini bisa dipakai Boots buat Fredrin. Betul. Dan Boots tuh main Fredrin strong juga loh. Landingnya bahkan dari rotasinya ya. Padahal kita tahu Fredrin ini berat banget tuh armornya. Lama jalannya ya. Tangan di saku. Buat apa tangan di Buat saku apa ya? tangan di saku gitu. Makanya jadi lama Terus jalannya. dia jalan kaki gak mau lari, teman-teman yang lain lari. Bawa sprint kali ya coba ya. Oke tapi Valentina yang tidak dilepas ke tangan seorang Sans. Langsung di respect di pick oleh Sanji. Ya, padahal Samsnya kan pakai Kadita ya. Iya. Masih flex juga Bisa sih flex sebenarnya. juga, Flex juga oke. tapi. Makanya kalau ngomongin Kadita, apalagi di 2 season lalu apa season kemarin gue lupa. Kalau lihat Chow dipakai sama Onyx, Aduh, malas flexnya ya. 5 om. Bisa di mana-mana ya semua ada ya. Chow jungle gitu-gitu, tapi sekarang kan metanya udah gerak ya. Itu Ya. cuman sedikit nostalgia aja dan sudah ada Fredrin Kadita. CC-nya oke, burst damage-nya ada. Ambil kemana dulu nih om? Keluar lagi gak sih? MM-nya dulu? MM-nya dulu. Boleh. Boleh banget. Atau ada pilihan yang lain kah dari Onyx? Ya mungkin sebelum ditutup tadi ya, apalagi tadi dari Cloud-nya juga ya. Kayaknya Melissa. agak sulit sih kalau misalnya bawa Cloud ya. Karena Ya, ada Grok. Melissa. Dan- Hero nyaman. Cloud no? di ban. Hmm. Langsung di ban Fanny-nya. Sebenarnya Melissa memang udah lumayan tergantikan sama Beatrix ya. Tapi Akhir-akhir bagusnya Melissa ada go away. Iya makanya, Ya, yang karena penting mereka gak tahu, kejedot aja. karena mereka tahu ada Grok kan dari Eko, mereka nggak bisa bawa Cloud-nya, mereka bawa Melissa. Oke. Untuk bandnya Fanny tetap kena nih. Ya berarti Hayabusa dong yang terakhir. Iya bisa jadi Hayabusa. Iya kan? Dan sebenarnya disetir memang Eko ini ngarahin gitu kan. Oke gue band assassinnya nih biar Fredrinnya jatuh ke jungle. Iya. Iya. Gitu kan mau nggak mau kan. Betul. Tapi kalau ngelawan Onyx nggak semudah itu. Ya keluarnya bisa yang lain nanti. Buat Iya. jungle-nya siapa tahu nanti keluar siapa tadi? Link. Link Nggak ada Amon. Amon, wah Amon Enggak lumayan. sih Amon. Kemarin aku Oke. ngeliat Amonnya Kairi, waduh. Tempat dipakai dan abis itu langsung interview. Dia bilang dia nggak ngapa-ngapain, dia digendong Iya. temennya katanya. Digendong Iya. anak-anak lain katanya. Pakai Beatrix ditutup. Marksman-nya mulai Itu semakin dia tipis. Hayabusa di band. Wah kayaknya Karim bisa nih nanti dari Eko ya. Bisa banget kalau dia Kari. Ini last pick-nya disimpan aja dulu sih. Mending buka ini gak sih? Ambil Romernya Chow. Chow. Ah, Romer ini Chow. dia. Chow Kiboy harusnya ya. Lawan Kaja kah? Kaca. Atau memang Grok? Groknya kayaknya jungle. Atau di Groknya Romer yang sih, jadi Romer? Bisa jadi Grok Romer karena Karena enak. disimpan, karena Fredin di flex nih. Ini tergantung nanti siapa yang keluar marksman-nya. Bisa-bisa kita bakal melihat Link. Oke. Tergantung marksman dari Eko juga nih bakal ke arah mana atau jangan-jangan keluar lagi nih dari Benikiti gitu kan. Entah Harit. tiba-tiba Min Sitar kah di gold lane yang hero-hero yang unpredict banget tapi kayaknya Ya Harit bener. Siap. Oh. dengan Harit dari Isla. magical damage untuk gold lane ya. Teresla untuk tumbal di bagian depan sepertinya nih untuk badan utama dari Eko sendiri. Ya. Dan berarti kemungkinan besar Fredin jungle dah. Fredin jungle kemungkinan besar. XP-nya kalau mau main potong lane bisa main hero yang jalannya cepat.
Ya Uranus lagi juga kalau emang mau landing ya bisa juga. Atau Aku lapu-lapu. suka Esmeralda guys. Esmeralda. Jarang kelihatan ya Esmeralda ya. Jarang. Jarang kelihatan. Uranus juga oke. Uranus buat mainin landing maksudnya kan. Iya. Lumayan enak. Atau ya kalau emang ambil jungle assassin gas lah. Link Udah kita lihat. Popheus aja lah udah. Popheus. Hmm. Aku lebih suka ke arah Uranus sih sebenarnya. Masya, Oh, tapi Masya. Masya. Oke, Hero yang masa. kemarin dipakai ya. Dan yes, kita punya 10 hero kali ini. Dan Masya dari Boots yang sudah terlihat. Berarti satu magic. Ngandelin magic dari Suns. Iya. Damage-nya iya, cuman dari Kadita doang. Tapi ya untuk dari Eko sendiri juga bermain dengan magical damage di arah gold lane, yang artinya mid lane dan gold lane ini source damage-nya kan sama ya. Betul. Berarti satu item defense bisa ngelawan 2 damage dealer nih. Lumayan oke sebetulnya. Oke, tapi kalau kita ngelihat memang sebenarnya Eko mereka lebih ngebawa ke arah magic damage untuk tim gold untuk di sisi gold lane ya. Dan ini kesempatan untuk dari cewek sih sebenarnya yang bisa snowballing dari awal dengan poke dari damage dari seorang Melissa. Yang sulit untuk melawan Azorius. draft dari Eko sekarang ini adalah defense item mana dulu nih yang mau di-build. Mau di physical dulu kah atau dari magicnya? Karena magicnya mereka punya burst. Iya. Arid Valentina ini sakit. Tapi untuk physicalnya gak boleh diremehkan. Grok pasti build damage item. Betul. Dan tentu saja kita akan melihat di game yang kedua, Onyx sudah mengantongi 1. Yuk kantongi 2 lagi yuk. Kantongi 1. poin berikutnya yuk. Satu langkah di depan dan buset dah baru banget mulai tiba-tiba temponya sudah sangat tinggi. Kiboy yang bersama dengan Suns udah langsung ngerusuh di awal dan dapat ya. Dapat yang kecil ternyata, satu kerugian untuk Kaltzy. Ya, Oke. sementara kali ini dari Kiboy pun terjebak, tapi seperti tidak akan terlalu diharas juga sama seorang Kaltzy. Sementara Boots sudah mulai terlihat bermain di area jungle yang dimiliki oleh Eko. Buset, Efek dari fight Connect memang ke arah seorang Sanji, tapi Boots langsung pakai sprint kabur ya. Gak mau terlalu jauh mainnya. Langkah 1000 ya dia. Sendirian dia soalnya. Dan itu masalahnya setelah dapetin orange malah Kaltzy mungkin bisa ngeharas ke arah seorang Boots kalau masih terlalu overcommit di area jungle dari tim Eko. Tugas dari Boots tadi adalah untuk mendelay ya. Biar takut juga tadi buat keluar dari zona jungle-nya. Dan lihat bagaimana Bedik itu juga lagi Wow. dicicil oleh cewek. Satu hit lagi hampir saja cewek bisa ditumbangkan. Wah itu sedikit lagi kalau kalkulasinya miss. Bisa tumbang itu. Yap. Dan itu memang ngerinya dari Harit ya. Dimana dia juga punya synchro vision-nya, synchro dash-nya sih yang buat positioning-nya bakal jadi sulit nanti untuk Melissa. Madolcha dia bisa ditinggal nanti dengan synchro dash-nya. Oke, retribution yang baik dari Kari. Bisa dapetin satu creep jungle tadi. Dan akhirnya Kaltzy masih level 3 nih. Yap. Nah ini yang dicari ya. Wow, dan menariknya ya tetap ya main attack speed buat Boots-nya. The Iya. Swift Boots yang dibeli oleh Boots. Dan Kaltzy pun memang harus agak sedikit membuang waktu ya. Sampai di menit yang kedua dia baru bisa dapat level 4-nya. Suns juga yang dapat. Suns. Dan bahkan gak dapat kesempatan dari Kaltzy untuk menyentuh ke arah Kelomang. Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir ke arah seorang Sunford. Tahunnya memang Petrify. connect tapi Petrify bersama dengan Rofif membuahkan hasil. First blood untuk Onyx. Sementara kali ini Kaltzy masih dengan satu buah retribution. Namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah wall charge. Yawi memang tumbang terkena efek terrified dari seorang Suns. Dari seorang... Iya, terkena damage dari seorang Suns. Kiboy masih bisa selamat juga ternyata. Turtle-nya bisa di-secure oleh Eko. Tapi ya nggak ada masalah, kill yang didapatkan oleh Onyx juga lumayan mahal. 2 kill. Untuk di awal ini udah enak banget. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Gila Suns dengan recall-recall-nya. Ya dengan Arcane Boots juga yang langsung dibeli oleh dia ya ini. Yang berarti akan menginjal full penetration, full damage. Tadi Harit dengan Magic Shoes. Dan masih menunggu untuk next item dia sendiri. Lihat top lane-nya juga Benny Cutie seakan-akan bisa menghadang 1 sampai dengan 2 pemain. Iya, karena dari Benny Cutie sendiri memang lebih berfokus untuk ngebales poke damage yang dimiliki sama seorang Melissa. Dan Kiboy terpaksa harus turun ke area atas untuk bisa nge-cover seorang Melissa di sini. Karena posisinya kalau sampai ceweknya tumbang ini akan menjadi kerugian. Benny Cutie bisa dapetin plottingan di 5 menit pertama untuk goldnya. Sementara Kairi udah mulai bergerak juga ke area atas. Salahnya memang harus diturunkan di arah gold lane. Dua-duanya Iya. ini punya damage ya. Beda sama di game pertama. Kalau di game pertama kan dua-duanya butuh item. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian saja. Boots yang fokus untuk clear dan juga Sunford yang fokus kali ini dikejar bahkan harus memeluk dari turret pertama dan masih bisa Nyaris. selamat untungnya. Ya itu nyaris banget sih karena memang musuh dari
Masya juga ya mungkin teknis lah ya. Karena ledakan dari skill satu dia. Dan lihat bagaimana di Sunford-nya masih harus menunggu dua-duanya recall top lane. Top lane, oh no, go away dari cewek nggak bisa menyelamatkan dirinya karena 3 member dari Eko yang harus diturunkan dapetin kill. Lumayan banget walaupun udah ada backup dari Kiboy masih nggak cukup. Ya, mereka mau kasih space yang banyak sih ke arah Benny Cutie. Apalagi platingan yang gold masih bisa diamankan. Tapi pergerakan dari pemain-pemain Onyx terpaksa untuk bermain lebih aktif di area goldnya. Karena mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Benny Cutie terlalu jauh bisa nge-push sampai ke area turretnya. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai muncul di area atas, sudah mulai dikontes. Tapi ada satu dua Dragon dari seorang Kiboy. Dan terpaksa menggunakan dengan satu buah Roll Wave yang di-copy dari seorang Sanji. Tapi di sisi lain Yawi memang tumbang. Dan Kiboy akan menjadi pertukaran. Sementara cewek bakal coba di positioning terlebih dahulu. Sunfall bersama Boots sudah mulai datang kali ini. Dan ada Eyes on You dari seorang Sans. Tapi di sisi lainnya Sans berhasil untuk nemuin satu pemain. Sunfall memang hilang. Tapi di sisi lain Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sanji yang masih bisa memberikan efek terrified. Wow, fight-nya cukup panjang sebetulnya. Namun kalau dilihat sebenarnya setup dari Onyx tadi lumayan bagus. Walchas keluar bakal coba untuk ngepanis mungkin ke arah Kairi. Tahunnya connect. Masih bisa kabur kah? Masih bisa selamat untungnya. Dan retribution-nya tadi kurang on point sepertinya. Yawi yang dapat. Iya. Masih delay, nggak ada retribution. Pantesan nggak dapat. Yep. Dan ya, perjuangan dari Onyx tadi untuk bisa memenangkan duel demi duel. Dan mereka harus berhati-hati banget dengan Benny Cutie. Zaman Force ini efek slow-nya luar biasa. Apalagi dengan hero-hero melee yang sedang dimainkan oleh Onyx. Ya. Tadi padahal Kiboy udah sempat dapetin 1-2 Dragon ya. Tapi masih bisa dihindari dengan adanya Rough Wave yang di-copy oleh seorang Sanji tadi ke arah seorang Sans. Gak masuk damage-nya. Onyx, mereka memang gak dapetin turtle objektif. Tapi setidaknya ini dari ceweknya enggak tumbang dan dia dapetin 1 kill tadi. Ya, yang lumayan signifikan ini adalah gold gap ya dari kedua jungler. Yang jelas sangat terlihat gitu. Tapi Conceal hanya dibuka sebagai peringatan saja ke arah seorang Kiboy. Namun Kiboy juga masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Eko dan Benny Cutie. Ini lumayan free farm loh Benny Cutie-nya. Tapi dari belakangnya udah ditutup semua nih. Kairinya udah ada di posisi, Sansnya juga di depan. Rock Wave-nya diambil, hati-hati nih. Iya, Sans bakal coba di-copy terlebih dahulu oleh seorang Sanji. Tapi di sisi mid-nya Kiboy bakal coba dipaksa pukul mundur. Sans berhasil dapetin Petrify ke arah 3 pemain. Yawi down. Dan Yawi tumbang kali ini. Namun kita dilihat juga di sisi lainnya Sans harus harus rela untuk hilang nyawanya di area atas karena udah pasti. Itu 3 lawan 1, at least dia dapat 1 sih. Iya, dan dia bisa nge-defense. At least dia bisa nge-clear juga tadi. Nggak hancur sekarang dari turretnya. Dan itu udah keuntungan yang didapatkan oleh Onyx. Namun kalau kita membahas di arah mid lane, ada Tahun yang connect. Eyes on You, lumayan sakit. Oppression Rod masih cukup tanky ternyata dari Sanji. Dan tidak mau overcommit Kiboy. Yang maju ke arah depan masih belum commit dari 2 Dragonnya dan harus mundur dari keduanya. Ini Eko lumayan mengerikan sih. Lewat mana, rumput mana, tiba-tiba ada keluar pemain dari Eko. Dan seakan-akan mereka mau coba untuk dapetin map control yang begitu besar. Sementara kali ini Turtle sudah mulai di kontes juga. Sunford benar-benar digaruk sama seorang Boots. Bakal diajak main. Tapi Sunford kali mundur terlebih dahulu di sisi lain dari Yawi. Mencoba ngebuka dengan 1 buah barrier tapi masih ada Walchas untuk mundur. Sans ngebuka dengan adanya 1 buah Rough Wave tapi Kiboy masih ada flicker. Sementara Kairi bakal menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain Onyx. Benny Cutie masuk. Namun ternyata digeser dengan adanya 1 buah. Masih ada DT. Sunford masuk dengan 1 buah penalty zone. Tapi di sisi lain Kiboy harus tumbang. Boots pun terjebak di antara 3 pemain. 3 pemain dari hilang dari Onyx. Sementara kita ngelihat Sunford memang harus buang badan ke arah depan karena mereka tahu pressure yang diberikan sama Onyx ini terlalu besar. Dan Benny Cutie lagi-lagi Zaman Force yang memberikan slow effect. Bakal coba ditahan, Tahunnya connect. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk melakukan defense di area mid. Onyx masih bisa bertahan. Oke, masih cukup aman untuk saat ini. Tengahnya masih belum hilang. Dan untungnya tadi sebenarnya fight-nya itu agak di-delay sama Boots. Karena kalau enggak itu bakal bahaya banget, Om. Ya di belakang yang waktu di Turtle ya tadi. Ini memang benar-benar di-delay, Boots-nya fokus untuk mencakar Sunford. Dia mundur ke belakang. Dan pada akhirnya Sunford juga sadar. Ya mau gak mau dia akhirnya nabrak aja, dia maju, dia ngasih penalty zone-nya. Kan dia pasti tumbang kalau dia dicicil terus-menerus. Oh no, penalty zone-nya dibuka. Niatnya untuk ngepanis Kairi mungkin, namun tidak ada follow up damage. Dan akhirnya Kairi punya informasi yang penting banget, nggak ada penalty zone dari Eko. Yap. Dan cewek juga udah punya damage yang bakal besar ya. Ini bakal scaling juga kalau tim fight kumpul selalu dilakukan oleh Eko. Oke, arah mid lane, konsilnya cukup baik sekali. Kairi yang coba untuk diincar, masih belum ada Zaman Force. Masih belum mau di-commit dan Kiboy siap untuk datang mungkin. Bisa di-bait dari wall charge-nya. Recall keluar, Benny Cutie masuk. Dengan Zaman Force yang langsung di-kick. Dragon yang baik.
Kiboy yang bakal menjadi punishment sepertinya free hit dari cewek. Maes Onyu-nya bagus. Penalti zone-nya keluar dan Benny Kitty yang harus tumbang pertama. Next target Sanford. Sanford juga harus tumbang. Namun Kiboy di sisi lain bisa dipanis. Menyisakan 3 member saja dari Eko. Dan kali ini Kartizi sudah mulai terlihat di area mid-nya. Boots-nya langsung mengejar. Dan bahkan thunderclap dari seorang Boots tidak membiarkan kesempatan untuk seorang Kartizi. Kali ini mundur dengan bebas, tapi turret objektif akan diamankan oleh Onyx. Repositioning yang begitu baik dari cewek dan juga Kiboy. Tadi Wow. Kiboy balik lagi loh untuk numbangin seorang Benny Cutie. Karena dia tahu ceweknya lagi buka go away, lagi cari positioning yang bisa dibilang ini lebih aman untuk seorang ceweknya biar dia nggak bisa di pick off. Karena posisi di depan itu ada Sanji. Wow, dan kali ini Lordnya coba untuk dikontes mungkin udah ditarik Lihat Butch-nya. oleh teman-teman dari Eko. Cukup berbahaya dan Buset, kita akan Boots. melihat Boots. kali zaman Force di bagian depan. Kairi masih Boots. belum bisa masuk. Retribution-nya sudah keluar dan bisa diamankan oleh Boots. Lordnya untuk Onyx. Masih ada go away di bagian belakang. Coba untuk bertahan hit ke arah Wah. Sanford. Masih ada Yawi di bagian depan menahan badan dan tidak ada yang tumbang. Boots save the day. Boots benar-benar cowok idaman banget. Dia benar-benar bisa diandelin di waktu-waktu yang benar-benar dibutuhkan sama Onyx. Dan lihat dia. Wah, kalau kita lihat game pertama, Suns yang ngerjain semua. Sekarang game kedua, Boots yang pegang kendali. Yap. Siapapun yang mencoba untuk deket ke arah objektif yang mau diamankan sama Onyx, ini digaruk. Kita akan lihat instant replaynya yang sebenarnya Boots ini udah pegang momen banget sebenarnya ke Benny Cutie. Ya, dia pegang Benny Cutie tapi Benny Cutie-nya udah mundur dilepasin dan dia langsung fokus ke Lordnya yang memang udah low HP tadi. Lagi-lagi Kartizi kena knock up. Dosa apa dia? Aduh itu hit biasa Om. Masih hit biasa Om. Tapi dia kan pakai Swift Boots, Dan lumayan ada text speed, ada Lumayan text speed bikin dikit. kita Iya. deg-degan sih Om lebih tepatnya Om. Tapi bagusnya Kiboy juga nendangnya ke Kartizi. Ya. Jadi dijauhin dari Lordnya, ya kan? Sampai ditunggu Boots-nya udah bisa ngusir Benny Cutie, langsung dia pencet tuh basic attack ke arah Ya, Lord. apalagi dari Boots sudah punya Guardian Helm ya kan. Satu Thunderclap aja. Itu berarti dia bisa kunci sebenarnya. Kunciannya udah masuk. Benny Cutie atau Sanji juga bisa. Ini akibat terlalu respect sama Kairi nih. Mereka lupa Boots ini kuat banget sebenarnya di landingnya. Dan Kartizi mencoba untuk ditahan di area jungle. Namun hanya fox saja yang diberikan oleh Onyx. Lord juga berhasil diamankan di area atas. Oke, ada konsil tadi yang kebuang. Sepertinya Kiboy buka konsil, Yawi flanking ke arah belakang namun tidak menemukan target yang tepat dan akhirnya mundur lagi. Lihat tuh Reset Boots. lagi. Iya, Boots-nya sendirian, ngasih pressure ya, split push. Dan siapa nih? Siapa yang mau di-absen? Siapa yang mau digaruk sama Boots? Tapi gak bisa juga sih kalau Masya karena gak ada burst damage. Iya, cuma Dari dia Eko. ngepok-ngepok aja sebenarnya. Ya, ini kan last pick-nya tadi Masya. Heeh. Karena udah ngeliat siapa yang bisa nge-burst, udah gak ada sama sekali. Ada. Jadi 3 bar HP ini bakal aman. Tapi kali ini ada pertempuran di area purple. Cewek udah ngebuka go away. Depan Kartizi tumbang. Tahunnya connect ke arah seorang Sanji. Dipaksa ngebuka satu buah revive yang di copy. Dan bahkan connect lagi kali ini dari seorang Boots. Kairinya. Sanji memang hilang. Boots. Kiboy di wave dragon ke arah belakang. Boots. Sanford hilang. Tapi Boots menggila. Ini pemain yang luar biasa. Benny Cutie ditinggal sendirian. Tim fight yang terpisah. Onyx Esports 2-0 di depan mata. Dan bahkan mereka mulai masuk kali ini ke area base-nya. Apakah yang akan dilakukan oleh Benny Cutie? Kiboy Kiboy. flicker. Maju ke area depan zaman Force. Tapi Onyx mengamankan 2-0. Grand final di depan mata. Match point untuk Onyx Esports. Di atas langit ada Onyx 2-0 Israel. Onyx bisa memegang momentum kali ini. Match point untuk Onyx.